Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Gimana kabarnya Pak Deden hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu Pak ya. Amin, amin insyaallah. Baik, Pak Deden mau melakukan coaching Pak Deden ya? Iya. Iya, sebelum melakukan coaching, di sini saya sebagai supervisor Pak ya, sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coach nanti. Baik, Bapak. Namun sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan terhadap Bapak. Demikian Pak ya. Baik. Nah, saya harap dalam proses coaching nanti Pak Deden menerapkan prinsip sebagai coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bapak. Bapak Deden juga diharapkan menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Baik. Kemudian harapan selanjutnya adalah saya berharap dalam proses coaching nanti Pak Deden menerapkan alur tinta ya Pak ya. Alur tinta yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Pak Malik. Baik Pak Deden, yang telah saya sampaikan tadi adalah rubrik penilaian yang akan menjadi pedoman saya ketika mengamati Pak Deden sebagai coach ya. Bagaimana Pak Deden? Apakah sudah dapat dipahami? Insyaallah paham, Pak. Baik Pak Deden, selanjutnya sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak Deden ya. Mangga, silakan. Yang pertama, Pak Deden ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ini yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh baik, berarti yang ini dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kenapa Bapak ingin mengembangkan kompetensi tersebut, Pak? Dalam hal ini karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa lebih memahami dari apa yang saya laksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga ingin saya kembangkan, Pak. Baik, lebih baik lagi, Pak. Baik, bagus itu Pak. Kemudian bagaimana yang nanti Bapak Deden ingin untuk saya amati? Saya berharap Bapak dapat mengamati atau memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Baik, baik. Insyaallah akan saya amati Pak ya, sesuai dengan harapan Bapak. Kemudian bagaimana penilaian Pak Deden sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya kompetensi tersebut sangat penting untuk dikembangkan, Pak. Baik, alasannya mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci dalam melaksanakan coaching nanti. Baik, kemudian yang terakhir Pak yang ingin saya tanyakan adalah apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dapat mengembangkan kompetensi coaching, prinsip coaching, dan menerapkan alur cerita dalam percakapan coaching ini, Pak. Baik Pak Deden, semoga dari indikator keberhasilan yang Pak Deden sampaikan tadi dapat tercapai Pak ya dalam proses coaching nanti. Amin, insyaallah. Pak Deden, baik, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan sekarang. Silakan Pak Deden bisa mulai coachingnya ya, terhadap coachingnya. Semoga prosesnya bisa diberikan kelancaran, kemudahan. Amin. Dengan indikator keberhasilan yang Pak Deden tadi sampaikan. Baik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Pak Deden sudah siap untuk melakukan coaching? Insyaallah siap, Pak. Baik, oleh karena itu silakan coachingnya dimulai. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sunhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Bagaimana kabarnya Ibu Sunhana? Alhamdulillah sehat nih Pak Deden saya, dan tapi ada sesuatu nih yang mengganjal pikiran saya nih yang harus saya bicarakan dengan Pak Deden. Iya, baik. Pak Deden gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga saya, alhamdulillah. Kemarin saya dapat telepon dari Ibu ya? Iya betul ya. Ingin bertemu dan membahas permasalahan yang Ibu hadapi. Iya betul. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan, Bu ya? Iya, baik, saya menelpon Pak Deden itu ingin bertemu ya Pak ya, ingin
membicarakan sesuatu masalah yang mengganjal pikiran saya, yang saya ingin menemukan solusinya, yaitu tentang siswa saya nih Pak, kebanyakan itu kurang bersemangat dalam membaca, atau jadi kemampuan literasinya itu sangat kurang, sangat lemah begitu Pak Deden. Jadi ada siswa di kelas Ibu yang kurang dalam literasi membaca, gitu. Apa yang ingin Ibu capai dari percakapan hari ini, Ibu? Saya ingin siswa saya itu nanti bisa bersemangat ya Pak Deden ya, setelah kita berbicara, saya ingin menemukan solusi apa sih, bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi siswa saya dalam hal literasi itu Pak Deden. Gitu. Jadi siswa Ibu ingin dikembangkan dalam hal literasi membacanya. Iya betul. Bagaimana menurut Ibu paling perlu Ibu tingkatkan dan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu bagian literasi, karena setiap hari saya ngamatin itu kalau disuruh membaca itu sangat males ya, istilahnya males, kurang bersemangat. Itu jadi saya berpikir, aduh gimana ini biar anak-anak itu literasinya meningkat ya, karena dengan literasi meningkat kan otomatis dia nanti akan menambah wawasan mereka dalam belajar. Sehingga tujuan pembelajaran yang kita buat akan tercapai seperti itu Pak Deden. Itu saya ingin kembangkan literasinya biar meningkat ya. Betul. Siswa yang berliterasi seperti apa yang Ibu harapkan? Saya ingin siswa itu berliterasi semua wawasan ya, baik itu dari buku ya, membaca buku atau membaca pengetahuan dari internet atau apapun itu, saya ingin meningkatkan di situ supaya mereka nanti pengetahuannya berkembang. Dari situ mereka akan lebih mudah memahami pelajaran, terus dia akan percaya diri dengan banyak pengetahuan tentunya Pak Deden ya. Baik. Itu aja Ibu. Iya, seperti Kemudian itu. apa indikator dari kondisi yang diharapkan tersebut? Ya, kalau saya lihat Pak Deden ya, indikator yang sudah ada itu mungkin kisaran 6 ya. Kalau saya perhatikan, karena memang banyak siswa itu yang masih males untuk membaca buku. Jadi saya ngerasa nilai 6 itu cukup untuk mereka ya. Seperti itu Pak Deden. Baik, sehubungan dengan tujuan atau harapan yang Ibu ucapkan tadi, dari skala 1 sampai 10 ternyata hanya sampai 6 Bu ya? Iya betul ya. Jika 10 sudah dapat memenuhi harapan seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan jika 0 artinya belum memenuhi kan? Kemudian di angka 6 tadi, seperti apa angka 6 tadi yang maksud Ibu jelaskan tadi, bisa diperjelas lagi nggak? Mendapatkan angka 6 itu, pencapaian itu, Ibu sudah mencapai apa yang Ibu lakukan? Baik, saya menilai 6 itu karena saya memperhatikan anak-anak itu setiap saya suruh baca ya, di awal pelajaran mereka itu kurang semangat. Nah, dari situ terlihat oh ini rata-rata anak-anak males nih sepertinya membaca nih, harus bagaimana kira-kira. Jadi di situ saya masih bingung Pak Deden. Jadi saya menilai seperti itu karena memperhatikan dari pengamatan saya, anak-anak itu kurang bersemangat dalam membaca ya, terutama membaca buku kalau di sekolah ya. Dan ketika saya menyuruh anak-anak ada pelajaran membawa handphone, itu aja dari itu anak-anak kurang bersemangat. Mereka lebih asik ke game ya sepertinya. Jadi suruh baca materi itu agak susah ya. Seperti itu Pak Deden. Jadi kurang antusias dalam membaca sehingga pemahaman dalam berliterasi berkurang. Iya betul ya. Kemudian Ibu ingin meningkatnya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Di antara 7, 8, 9, 10. Iya. Harapan saya itu, saya setelah nanti saya menemukan solusi ya, saya ingin itu ke angka 9 atau bahkan 10 ya. Karena harapan kita semakin baik kan, insya Allah hasilnya akan semakin bagus juga ya Pak Deden. Itu harapan saya, supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam hal berliterasi. Itu. Baik. Apa saja yang udah Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut sampai saat ini? Ya. Usaha saya yang sudah saya lakukan itu, saya sudah melakukan giat atau membaca 15 menit ya literasi sebelum belajar. Itu saya sudah lakukan, tapi karena tidak rutin ya, karena terlalu banyak tuntutan materi dan waktu itu, jadi saya melaksanakan nggak rutin, nggak tiap hari. Nah di situ hasilnya belum maksimal. Jadi anak-anak itu
malah malah kurang bersemangat lagi dalam membaca. Mungkin itu langkah yang sudah saya lakukan dan hasilnya belum terlihat seperti itu, Pak Deden. Jadi perlu adanya konsistensi ya, Iya, betul. dalam pembelajaran di kelas, Bu ya, Iya. terutama dalam hal membaca. Kemudian semua itu sudah Ibu lakukan. Kemudian apalagi yang perlu ditambahkan Ibu atau yang perlu dilakukan? Apakah ada perbedaan yang akan Ibu lakukan supaya dapat mencapai tujuan dan harapan yang Ibu inginkan? Ya, untuk hal yang sudah saya lakukan tadi, membaca 15 menit literasi, insya Allah nanti ke depannya saya akan merutinkan ya secara konsisten literasi sebelum belajar, dan selain itu saya akan berusaha membuat pojok baca ya, karena selama ini di kelas saya itu belum ada pojok baca. Saya ingin membuat pojok baca yang menarik dan nyaman, sehingga anak-anak nanti harapan saya mau lebih semangat lagi dalam membaca. Dan selain itu saya ingin mengaktifkan lagi kunjungan perpus ya. Kebetulan perpus juga beberapa tahun terakhir ini perpus kurang aktif, dan saya ingin mencoba mengaktifkan lagi rutin ke perpus seminggu sekali atau seminggu 2 kali dengan jadwal, nanti saya jadwalkan. Seperti itu mungkin langkah-langkah saya, Pak Deden, dari merutinkan tiap hari 15 menit, membuat pojok baca yang menarik, dan mengaktifkan lagi kunjungan ke perpustakaan. Baik, apakah ada rencana lain untuk mengajak, misalkan berkolaborasi, ngambil tamu dari luar, dari sekolah lain, dalam meningkatkan literasi membaca siswa ini, Bu? Ya baik, mungkin selain rencana saya tadi merutinkan konsisten membaca 15 menit sebelum belajar, membuat pojok baca yang nyaman sama kunjungan perpus, saya ingin berkoordinasi ya, mungkin kunjungan ke perpus sekolah lain yang lebih buat referensi ya, supaya anak itu lebih tertarik membaca lagi. Harus bagaimana perpustakaannya, harus seperti apa, itu mungkin nanti akan saya coba. Dan juga saya akan berkoordinasi juga dengan rekan sejawat ya di sekolah saya. Ayo kita rubah perpus kita, atau kita perbaiki lagi pojok baca kita tiap kelas. Selain di kelas saya meningkat literasinya, kelas lain juga akan meningkat ya siswanya. Selain itu juga saya ingin berkoordinasi dengan wali murid ya, Pak Deden ya, wali murid untuk pelengkapan buku-buku yang ada di pojok baca kelas ataupun di perpus. Siapa tahu nanti dengan saya berkoordinasi akan ada sumbangan buku dari wali murid ya, ataupun dari pihak luar lagi yang bisa menyumbang buku seperti itu, Pak Deden. Ya, jadi itu merupakan alternatif lain ya dari Iya, Ibu betul. yang akan Ibu laksanakan. Kemudian kapan Ibu akan melakukannya kira-kira menurut Ibu? Insya Allah besok saya akan mendata ya buku-buku mungkin yang ada kekurangan kelengkapannya, dan juga saya akan dalam seminggu depan mungkin akan mempersiapkan membuat pojok baca yang nyaman di kelas. Nanti ketika sudah pojok baca sudah terbentuk, insya Allah kedepannya lagi minggu berikutnya saya akan merapikan perpustakaan dari administrasinya perpus. Terus kita akan menjadwalkan kunjungan anak seminggu, mungkin seminggu sekali dulu biar berjalan dulu. Untuk seterusnya mungkin kita tambah seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu, Pak Den. Akan segera saya laksanakan ya. Baik Ibu. Kemudian bagaimana memastikan kegiatan itu bisa terjadi atau berjalan? Saya memastikannya akan saya kontrol mungkin ya, dengan saya mencatat, menjadwalkan, akan saya catat nanti hasilnya seperti apa, capaian saya ya, tingkat capaiannya seperti apa, mungkin akan saya catat supaya langkah-langkah yang saya lakukan nanti akan ada hasilnya, mungkin dengan controlling dari saya. Seperti itu, Pak Deden. Baik Ibu. Kemudian apa Ibu perlu dukungan? Kemudian dengan siapa kira-kira Ibu meminta dukungan? Iya betul, yang pasti saya untuk pertama kali untuk merutinkan program membaca, membuat pojok baca itu, saya pertama kali mungkin akan izin ya, konfirmasi dulu ke kepala sekolah, minta dukungan kepala sekolah. Setelah itu mungkin saya akan ke rekan-rekan sejawat di sekolah saya, bagaimana responnya ya dengan program yang saya ajukan tadi. Terus selain itu saya juga akan mungkin merapatkan dengan orang tua ya, berkoordinasi dengan tua rapat untuk melengkapi pojok baca atau mungkin mengadakan raknya. Dan juga saya akan meminta dukungan dari pihak luar atau sekolah lain dengan saya mengunjungi sekolahnya, melihat perpustakaan yang sudah rapi ya, biar minat membaca anak lebih meningkat lagi. Baik Ibu. Kemudian apa ya yang bisa Ibu simpulkan dan menjadi pandangan baru dari percakapan yang sudah kita perbincangkan di siang hari ini? Ya, alhamdulillah dari saya tadi awal
menghubungi Pak Deden, terus membicarakan tentang masalah yang mengganjal di pikiran saya tentang kemampuan literasi anak yang masih kurang ya. Saya di sini alhamdulillah menemukan solusi ya setelah berbincang-bincang sama Pak Deden dan ditanyain oleh Pak Deden, saya alhamdulillah menemukan solusi yang nanti akan saya terapkan. Jadi kesimpulan dari coaching kita ini, saya alhamdulillah lebih tenang, lebih menemukan langkah-langkah apa yang harus saya tempuh nanti untuk kedepannya untuk kebaikan atau meningkatkan literasi dari membaca siswa saya. Seperti itu Pak Deden. Baik Ibu Sunhana, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir bisa tercapai dengan baik. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Selesai sudah percakapan coaching kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Ya, saya terima kasih banyak Pak Deden sudah meluangkan waktunya ya, untuk saya membicarakan permasalahan yang saya hadapin. Ya, sama-sama Ibu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, nah. Lihat tatap saya dong. Baik Pak Deden, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bapak Deden lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Pak Deden? Boleh, silakan. Baik, yang pertama, bagaimana Pak Deden menilai diri sendiri tadi apa yang sudah Anda lakukan saat coaching? Baik Pak Malik, dalam penilaian saya sendiri, saya sudah melakukan coaching dengan sangat-sangat baik Pak. Alhamdulillah. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya sudah melakukan 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Baik, silakan, Pak. Baik. Boleh. Saya sepakat dengan yang Bapak saya sampaikan tadi ya. Bapak alhamdulillah sudah melakukan proses coaching dengan baik ya. Di antaranya karena Bapak sudah mengeluarkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga coach Bapak mengeluarkan ide-ide yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah dirinya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan coaching dengan prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga sudah memaksimalkan potensi. Ya, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Saya sangat senang, Pak, karena Bapak sudah menilai saya dengan yang sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Kemudian dari yang sudah Bapak lakukan, ada nggak yang ingin Bapak tingkatkan? Saya akan mengembangkan kompetensi di antara ketiga itu. Saya akan lebih meningkatkan kompetensi di kehadiran penuh, Pak. Oh, baik-baik. Nah, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan dengan cara banyak latihan coaching, atau mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya, Pak. Baik. Dalam rangka meningkatkan kompetensi tersebut ya? Iya, Pak. Baik. Kira-kira kapan itu rencananya, Pak? Insya Allah saya akan merencanakan secepatnya, Pak. Mungkin bisa seminggu minimal sekali dalam pelatihan, atau saya akan mencari pelatihan-pelatihan yang lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi saya tersebut. Baik, kira-kira Bapak butuh dukungan dari siapa aja nih? Dalam hal tersebut, mungkin saya akan meminta dukungan yang pertama izin kepada kepala sekolah, kemudian kepada teman-teman sejawat yang mungkin ada di bidang ahli dalam coaching tersebut. Baik, semoga rencana Bapak berhasil, Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Pak Deden, izinkan ya, saya nanti hasil pengamatan saya ini saya catat. Baik, dan Pak. saya masukkan ke form supervisi akademik, Pak ya. Baik, Pak, terakhir dari saya, bagaimana kesimpulan dari proses ini, Pak, menurut Bapak? Baik, Pak Malik. Alhamdulillah, dalam kesimpulan ini
Saya jadi banyak belajar bagaimana cara menjadi coaching yang baik, Pak. Alhamdulillah. Ini seperti itu, Pak. Ya, mudah-mudahan terus ditingkatkan ya Pak, keahlian dalam coachingnya, dan Mas mudah-mudahan ke depan banyak yang terbantu dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Deden. Insya Allah, insya Allah. Baik, mungkin itu saja Pak ya. Mudah-mudahan kita nanti ada sesi berikutnya Baik, bisa Pak. bertemu dengan Pak Deden di lain waktu. Baik, insya Allah. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Deden. Dari saya cukup sekian Pak Deden. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.